Nah loh, jangan kayak gitu. Masa Yesus dikatain mendukung perjinahan? Parah nih. Salah Imamat pasal 20 ini kamu lihat ini ya. Ayat ini bertentangan ya. Ini bertentangan sekali, hukum Tuhan di sini bertentangan. Ya, nih. Di sini dalam Imamat, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Nah, ternyata orang yang berzina itu harus dihukum mati. Tapi dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 15, kemudian pergilah Natan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud. Ternyata Daud berzina dengan Batseba tidak dihukum mati oleh Tuhan. Tapi yang dihukum mati justru adalah anak hasil perzinahannya, yang tidak bersalah dan tidak berdosa dan tidak mengerti apa-apa atas perbuatan bapak ibunya. Apakah karena dia berdua ini nenek moyang Tuhan? Apakah karena dia Bani Israel yang dicintai Tuhan, sehingga kalau dia berdosa maka Tuhan tidak menghukum dia, yang dihukum dan ditumbalkan adalah anak kecilnya? Apakah Tuhan di sini menyalahi firman-Nya? Kenapa Tuhan mengajarkan supaya yang berzina itu yang harus mati, tapi giliran Daud yang nenek moyang Tuhan tidak dihukum mati? Apakah di sini yang disebut dengan keadilan Tuhan? Apa salah anak kecil itu sehingga dia dikurbankan dan ditumbalkan dan ditulahi oleh Tuhan? Kenapa Tuhan melampiaskan kemarahannya kepada anak bayi ini? Kenapa tidak langsung kepada Daud saja ditulahi sampai 1 tahun biar sakit dia? Kenapa bayi yang tidak berdosa ini? Di mana letak kepri ketuhanan ini loh? Kenapa Tuhannya kalian ini kok begini sekali gitu? Apakah betul ini Tuhan kalian? Maka pertanyaannya, apakah kalian percaya bahwa ini Tuhan? Silakan dijawab. Menurut saya Tuhan itu nggak jahat, Kak. Jadi kalau membunuh anak bayi yang tidak bersalah untuk menyelamatkan bapaknya yang berzina, jahat atau baik? Saya nggak bisa menjelaskan, Kak, karena saya belum membaca konteks ayat itu. Kalau begitu silahkan Anda bertanya ke saya. Daripada Anda yang menjelaskan. Terima kasih super stikernya Bang Super Tatomik Puzi. Jazakumullah khair. Silakan. Tapi pembahasan saya lain dengan yang kakak bicarakan tadi ya. Dengar saudaraku, jikalau Anda di sini sudah mengaku tidak memahami isi kitab Anda, maka kewajiban saya untuk mengajarkan Anda semampu saya. Apapun pertanyaan Anda di sini, insya Allah saya coba untuk menjawabnya. Dan kalaupun saya tidak mampu menjawabnya, maka saya akan carikan jawabannya kepada Anda. Sebagai tanggung jawab saya ingin membantu Anda paham dan mengerti. Silakan. Menurut kakak Tuhan itu maha kuasa nggak? Jelas, namanya Tuhan pastilah maha kuasa. Maha kuasa sesuai kehendaknya, bukan maha kuasa sesuai kehendak kita ya. Karena Tuhan itu bukan pembantu. Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa disuruh-suruh, tapi Tuhan yang dimintai permohonan. Nah, kalau kita memohon iya, tapi kalau nyuruh-nyuruh itu namanya kurang ajar itu. Begitu. Seandainya Tuhan ini punya anak, apakah anaknya itu bisa dikatakan Tuhan? Oke, kalau dia punya anak maka dia bukan Tuhan lagi. Saya kasih contoh nih. Sebentar, saya jawab nih. Kalau Tuhan punya anak maka dia bukan Tuhan lagi. Ada tambahan kata-katanya. Tuhan berkeluarga, Tuhan beranak pinak. Tuhan itu ruang lingkupnya adalah tunggal. Esensinya tunggal. Kalau dia dikatakan beranak, maka dia bukan lagi Tuhan tunggal, tapi Tuhan berkeluarga. Tidak masalah. Tidak masalah Anda kalau mengakui ada Tuhan beranak pinak. Yang kedua, kalau Tuhan itu beranak, bisakah dia beranak? Kan saya bilang, dia bisa melakukan apa yang dia kehendaki, bukan apa yang Anda kehendaki. Maka, untuk membuktikan Tuhan punya rencana beranak dan dia akan beranak, Anda harus tanya Tuhannya dulu. Ada tidak Tuhan dari agama Samawi yang punya rencana beranak? Yang punya pernyataan akan punya anak?
Dengan dia mengatakan Bani Israel adalah anaknya, bukan berarti Israel itu adalah anak kandung seperti kita memahaminya. Tetapi dalam kaidah Bani Israel, anak itu merujuk kepada makna filosofis, alegoris, artinya adalah hamba Tuhan. Tapi kalau seandainya kalian percaya bahwa Tuhan kalian beranak pinak, ya tidak masalah. Ada yang sama dengan kalian. Zeus anaknya Hercules, Osiris, Dewa Mitra. Nggak apa-apa punya Tuhan berkeluarga gitu. Silakan, apa pertanyaan selanjutnya? Bagi kami kalau Tuhan beranak dia bukan Tuhan lagi. Dia masuk kepada kategori dewa-dewa pagan. Kakak bilang tadi Tuhan itu maha kuasa. Betul. Seandainya Maha kuasa semau dia ya, bukan maha kuasa semau kamu. Saya ulangi ya. Tuhan maha kuasa semau dia, bukan semau kamu. Nanti kalau saya contohnya gini. Menurut kamu Tuhan maha kuasa menjadi apa saja enggak? Menurut kamu Tuhan berkuasa jadi apa saja? ya kalau Tuhan berkuasa apapun dia mau dia bisa, dia mau. Nah, kalau dia mau kan? Ya seandainya Pertanyaannya ada tidak Tuhannya Bani Israel, Tuhan agama Samawi mau punya anak? Ada, dia bilang dia mau punya anak. Atau menjadi orang dia pernah nggak bilang? kalau dia berkehendak kenapa tidak? Oke, berarti menurut kamu Tuhanmu bisa suatu saat berkehendak jadi tai. Kalau dia mau, Berarti kamu sedang mengatakan Tuhanmu itu rada-rada goblok, Dek. Saya tanya sama kamu mau nggak makan tai? nggak mau, nggak mau. Kamu aja nggak mau makan tai, Tuhan kamu bilang mau jadi tai. Berarti kamu lebih mulia daripada Tuhan gitu. Inilah cara berpikirnya Kristen. Mengatakan seandainya sebentar. kalau dia mau. Kamu aja mengandai-andaikan Tuhanmu jadi tai loh, Dia Dek. nggak mau seperti itu. Nah, pintar. Inilah kenapa kita ini kalau bicara tentang Tuhan jangan kita. Tuhan mau kok jadi ini, Tuhannya mau nggak? Tadi kamu Dia bilang mau begini, jadi tai. Tuhan mau kok loh. Kamu yang bilang kok dia mau jadi tai, kok kamu pula nanya ngapain dia jadi tai, urusan dia lah mau jadi tai ke. Seandainya dia mau yang saya bilang. Kamu, ya betul, berarti kamu sudah mengandaikan bahwa Tuhanmu suatu saat boleh jadi tai dan mau jadi tai. Karena Paling dalam dia- pikiranmu tuh, loh, kamu kan yang bilang tadi Tuhanmu jadi tai, kok kamu tanya sama saya lagi? Kalau saya kamu tanya, apakah Tuhan ini mau jadi na'udzubillah min dzalik? Tidak akan pernah Tuhan saya jadi hina. Kenapa? Tuhan saya sudah berkata bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang memiliki kemuliaan. Kalau dia sudah katakan akulah yang paling mulia, yang maha mulia, tiba-tiba dia jadi tai, maka dia pendusta. Tidak mungkin saya punya Tuhan pendusta. Kalau kamu bilang, ya Tuhan saya bisa jadi tai, maka suatu saat kalau kamu lihat ada tai teronggok, jangan pijak. Takutnya itu Tuhan kamu yang menyamar ya. Jangan dibuang dulu tai itu. Takutnya kamu pastikan dulu ini Tuhan atau bukan ya. Karena dalam pandangan kamu, suatu saat Tuhan bisa jadi tai. Nah, sama kamu seperti orang di India, mereka menyembah tai sapi, menyembah sapi. Karena dalam pandangan mereka, suatu saat bisa Tuhan berinkarnasi menjadi sapi. Makanya mereka sembah sapi. Kamu juga punya pandangan yang sama dengan orang di India itu, bahwa suatu saat Tuhan bisa menjelma jadi tai. Maka saran saya, ketika kamu nanti lewat si kuning mengambang, jangan kamu buang dulu. Kalau perlu kamu tangkap si kuning itu, kamu perhatikan dulu seminggu bahwa dia bukan Tuhan. Kalau sudah terbukti dia bukan Tuhan, buang. Kalau dia Tuhan, sembahlah dia. Jadikanlah dia perabotan di rumahmu ya. Karena jangan-jangan dia adalah Tuhan yang menjelma jadi tai. Karena dalam pandanganmu Tuhanmu bisa jadi tai. Na'udzubillahiminzalik. Rendah sekali kualitas Tuhan kalian. Kamu saja tidak mau makan tai. Tuhan kok suatu saat bisa kalau dia mau. Mengatakan Tuhan kalau mau saja itu sudah percaya bahwa Tuhanmu suatu saat bisa mau jadi tai. Merendahkan Tuhan adekku. Hina sekali Tuhan Anda, mentang-mentang dia pernah dihinakan Hansip Romawi. Inilah kalian gak, hawa nafsu kalian pengen kali merendahkan Tuhan itu loh. Muliakanlah Tuhanmu. Mentang-mentang Tuhanmu pernah dihinakan Hansip Romawi, kau rendahkan Tuhan seperti tai. Astagfirullahalazim. Cerdaslah saudaraku. Beginikah cara kalian Tuhan loh ya. Tuhan loh teman-teman. Astagfirullah, pantas kalian ini masuk neraka jahanam. Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku kalian pembuat kejahatan. Yesus mengatakan, Tuhan yang menciptakan itu mulia. Kalian bilang, bisa dia jadi tai? Ngeri saudaraku. Cara berpikir kalian. Bagaimana kalian percaya suatu saat kalau dia mau? Berarti kalian pikir, aduh.
Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Beginilah, kalian sadarlah putra. Tidak mungkin Tuhan itu mau menjadi manusia. Di dalam tubuh manusia ada tai. Berarti kalau Tuhan jadi manusia, dia sedang jadi tai. Karena dalam tubuhmu ada tai. Berdua ini mulutnya teman-teman. Saya lanjut. Kok nyala-nyalain? Loh, Oke, ini kok malah kamu nih lucu loh. Tunggu loh. Yang saya katakan tadi itu salah nggak menurut kamu? kapan saya ngomong ini? Soalnya kakak itu ngomongnya panjang kan. Di sini yang jadi gurunya saya atau kamu, Dek? Hmm. Tadi kan saya sudah bilang, kalau kamu Mbak, bertemu dengan saya, kamu awam kan kamu bilang tadi kamu nggak ngerti apa-apa tentang agamamu. baik, terus larinya ke tai, ke sana, sampai Iya, jauh. kamu terganggu dengan itu. Kakak ini kak, pertanyaan Oh, saya. yaudahlah, silakan. Ternyata dia tersinggung, teman-teman. Kita membuktikan kalau pikirannya membuat Tuhan hina loh. Cuman arah Ya kakak sudah, itu jangan dikoreksi. Loh, gimana? sebagai seorang guru, saya mengajarkan bukan cuman kamu. Saya juga mengajarkan netizen yang di bawah. Jangan pernah menduga Tuhan pernah jadi tai dan akan jadi tai. Jangan mengatakan bahwa Tuhan akan jadi manusia. Karena ketika Tuhan jadi manusia, dia sedang jadi tai. Karena di dalam tubuh manusia banyak tai. Di hidungnya ada tai, di perutnya ada tai, di kupingnya ada tai. Lalu kamu percaya bahwa Tuhan akan jadi manusia. Maka ketika Tuhan jadi manusia, dia sedang jadi tai. Tapi kalau kamu terganggu dengan kata-kata ini, bantah saya. Menurut kamu, Yesus itu ada tai nggak di dalamnya? Ada kan? Ya sudah, kalau ada Tuhan berubah menjadi Yesus, dia berubah menjadi manusia yang punya tai. Ada tahi di dalamnya. Ada tahi. Nanti Apalagi? kalian tanggapi aja gitu. Yaudah silakan. Udah. Pertanyaan saya tadi, apakah Tuhan itu maha kuasa? Kakak bilang tadi ya. Iya, maha kuasa sesuai dengan kehendaknya. Saya jawab. Kan dulu kan nanti kakak tanggapi ya. Kan udah saya tanggapi dari tadi. Emang saya nggak menanggapi dari tadi. Lanjut. Silakan. Soalnya kakak ini ngomong itu ini. Jadi begini. Itu kan Kak. tanggapan, Dek. Kamu di sini minta ditanggapi nggak terima. Ini gimana sih adik ini? Udahlah kamu ngomong aja. Kalau nggak kamu aja yang ngajarin saya lah. Dia bertanya. Kita jawab, tanggapi, dia malah kecewa kita tanggapi. Tadi kan kakak bilang maha kuasa. Nah, saya Iya. kasih ini. Seandainya Tuhan kakak mengandung ya. Kakak seandainya dipilih nih. Kakak mengandung, kakak dalam keadaan perawan, belum punya suami. Tuhan nih berkehendak. Ya, kakak mengandung gitu. Nah, anak yang kakak kandung, kakak kan nggak ada suami, kakak dalam keadaan perawan ya. Nah, kakak ini dipilih oleh Tuhan. Nah, bayi yang kakak kandung ini, apakah anak ini bisa disebut anak Tuhan, Kak? Itu pertanyaan saya, Kak. Nggak bisa lah. Itu anak saya. Karena saya yang melahirkan. Kecuali kalau ada wanita Kristen hamil, dijima, disetubuhi oleh Yesus, maka itu bisa dikatakan anaknya Yesus. Tapi kalau Tuhan kami umat Islam, ketika dia hendak menciptakan, dia tidak perlu berjima. Kenapa? Tidak mungkin Tuhan itu mau berjima dengan manusia, karena Tuhan tidak butuh berjima. Yang berjima itu manusia, yang berkembang biak itu manusia. Manusia berkembang biak itu dengan hawa nafsunya. Tuhan tidak layak baginya berjima dan berkembang biak. Astagfirullahalazim. Maka kalau saya mengandung, kamu kan bercerita tentang Bunda Maria ini. Anaknya Maria tidak bisa dikatakan anak Tuhan. Makanya di Al-Quran, Nabi Isa itu tidak pernah dipanggil anak Allah. Tapi dia dipanggil anak Maryam. Karena dia anaknya Maryam. Tapi dalam kitabmu didustai. Dikatakan anak Allah. Dikatakan anak Daud. Padahal dia nggak hasil, tidak hasil bercocok tanam siapa-siapa. Dia sama seperti Nabi Adam. Makanya di Al-Quran dikatakan perumpamaan penciptaan Nabi Isa sama seperti Adam. Bagaimana perumpamaannya? Allah hanya berfirman kun. Kalau Allah berkata kun, Allah bilang jadi, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Jangankan anaknya Maryam, Nabi Adam saja dan Siti Hawa itu ndak punya bapak, ndak punya anak bisa hadir ke dunia. Apalagi cuman nggak punya bapak.
Ya, jadi kalau di Kristen, ketika Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, dia dikatakan anak Tuhan. Karena apa? Karena kalian memang terbiasa menuhankan Tuhan berkeluarga. Sama seperti dewa Zeus, Hercules. Hercules itu anak kawin antara Zeus dengan perempuan di bumi. Makanya Hercules itu 100% manusia, 100% dewa. Kristen, Yesus adalah anak kawin antara Roh Kudus dengan Maria. Maka Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Yesus dan Hercules beradik kakak, sama-sama panjang rambutnya. Sama-sama dari bahasa Yunani. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak layak, laisa kamitslihi syai'un. Dia menciptakan, bukan menghamili dalam tanda kutip, berjima membuat hamil, tapi mengizinkan membuat orang bisa hamil karena dia adalah Tuhan. Kalau di iman kalian kan Tritunggal, bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan yang adalah dia sendiri, itu pun kalian nggak ngerti kalau saya tanya. Sekarang saya tanya balik deh sama Anda. Yesus itu anak Tuhan. Belum selesai. Oh, yaudah. Terus? Nah, itu kan dia nggak punya bapak kan, Kak? Ya. Iya. Siapa bapaknya, Kak? Tidak ada karena dia nggak punya bapak. Masa orang nggak punya bapak terus ditanya bapaknya, ini gimana adik kita ini? Kak, dia nggak punya bapak kan, Kak? Tidak, Dek. Kalau gitu siapa bapaknya? Dek, tadi kan kamu sudah tanya. Kamu sudah tahu kalau dia nggak punya bapak. Kok kamu tanya lagi bapaknya siapa? Ini kamu gimana ini, Dek? Memangnya Yesus punya bapak? Iya, dia itu kan Setiap perempuan yang dipilih oleh Tuhan, Kak. Iya Iya kan? memang. Terus? Betul. Nah, apakah bayi ini nggak boleh dipanggil juga sebagai anak Tuhan? Bohong lah itu. Kalau dia bukan anak Tuhan kok dituduh anak Tuhan? Pendusta itu. Kalau dia anak manusia, kau bilang dia anak Tuhan berarti kau berdusta. Kami bukan diajarkan berdusta dalam segala hal. Kami boleh berdusta kalau kami diancam oleh orang jahat, menyelamatkan saudara kami dari konteks berperang, menyelamatkan rumah tangga orang lain. Tapi kalian berdusta dalam segala hal. Yesus anak orang, kalian bilang anak Tuhan. Itu pendusta itu fitnah itu. Begini, Kak. Allah kan telah memilih Siti Maryam untuk mengandung Isa. Ya Ya kan, betul. Kak? Terus? Nah, apakah Isa ini bisa dikatakan anak Allah, Kak? Kan saya sudah jawab, masa telinga kamu nggak dengar barusan? Inilah kenapa kadang saya keras kepada orang Kristen. Dalam kitabmu tertulis makanan keras untuk orang dewasa. Memang nggak ada, memangnya nggak. Yang bilang Nabi Isa punya bapak siapa? Dek, Punya ibu, punya bapak. Nah, iya saya. sedangkan Isa dia nggak ada bapaknya, Kak. Iya memang iya nggak punya bapak. Iya, Siti Nabi Maryam Adam memang punya bapak. Saya tanya dulu, Nabi Adam bahkan nggak punya bapak, nggak punya anak. Apa masalah? Nabi Isa baru cuman nggak punya bapak. Sedangkan Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya anak. Jadi Adam tidak kan ada satupun. sedangkan Yesus juga diciptakan. Diciptakan, baru diciptakan dengan cara dilahirkan. Adam diciptakan dengan cara dibentuk langsung. Nabi Isa diciptakan dengan cara dilahirkan. Kau nggak diciptakan memang. Memang kau nggak diciptakan Tuhan. Waduh, bukan ciptaan ini berarti kau pencipta. Waduh, berarti dia Tuhan guys, karena dia bukan ciptaan. Tidak bisa membedakan mana yang dilahirkan, mana yang diciptakan. Ya bisa lah, dilahirkan itu adalah ciptaan yang dilahirkan. Ciptaan adalah ciptaan yang belum tentu dilahirkan. Contoh batu tidak dilahirkan tapi diciptakan. Berarti kau bukan ciptaan. Wah, kamu bukan ciptaan berarti. Kamu bukan ciptaan Tuhan. Adam punya ibu enggak? Adam nggak punya ibu. Nah itu dia perbedaannya, Kak. Isa punya ibu. Iya, lebih hebat Adam dong. Adam aja nggak punya ibu, nggak punya bapak. Apa hebatnya Nabi Isa kalau cuma nggak punya bapak doang? Nah, Nggak, saya tanya dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Itu suci. Sejak kapan? Tunjukkan ayatnya di mana Nabi Adam dikatakan berdosa dalam kitabmu. Jangan fitnah Nabi Adam lah. Ini kok jahat banget nih, manusia pertama ciptaan Tuhan dikatakan jatuh ke dalam dosa nih. Coba tunjukin dalilnya. Di mana dikatakan Nabi Adam itu jatuh ke dalam dosa. Kamu jangan ikuti fitnahan Paulus mengatakan Hawa sudah berdosa loh. Mana dalam kitab Kejadian dikatakan Adam itu berdosa? Itu tuduhan kalian Kristen kepada ciptaan pertama Tuhan. Tunjukkan kepada saya. Tertulis kok. Emang mana di Bibelmu? Tertulis apa?
Mana di kitabmu saya bayar 1 juta ini kalau ada tertulis Adam berdosa. Saya kirim sama kamu 1 juta deh. Coba tunjukin ayatnya mana. Kok fitnah Nabi Adam ini orang ini. Inilah Kristen ini tukang fitnah ini. Nabi Adam difitnahnya adalah berdosa. Yesus difitnahnya anak Tuhan. Tuhan difitnahnya beranak pinak. Kena pantas kalian ini berdosa ya. Tunjukkan sama saya di kitab Anda bahwa Nabi Adam dikatakan berdosa. Yang ada berdosa itu Yesus. Sebab Yesus dijadikan dosa. Sebab Yesus dijadikan kutu. Ada ayatnya itu menurut Paulus. Tapi Adam dikatakan berdosa. Kau tunjuk ayatnya dek. Tidak ada tertulis. Ini ada fitnahan kalian orang Kristen yang sangat keji kepada para nabi yang diciptakan oleh Tuhan. Masa ciptaan pertama Tuhan? Ciptaan pertama Tuhan gagal dikatakan berdosa. Parah kali Kristen-Kristen ini loh. Seru juga sih kalau kakak bilang Tuhan Yesus berdosa sih kak. Oh iya, dalilnya ada nih. Ini ada ayatnya nih. Kalau saya bicara pakai dalil. Kalau kamu dari tadi mengatakan bahwa Yesus punya bapak. Sejak kapan Yesus punya bapak? Dia punya bapak tiri, dek. Kamu jangan memfitnah lah, dek. Dek, bahaya loh. Masa kamu berani-beraninya fitnah Tuhan loh. Nih ya, ini saya tunjukkan Yesus itu berdosa. Yesus katanya suci. Sejak kapan? Yesus itu berdosa. Makanya dia mati terkutuk. Yesus itu dijadikan dosa. Nih 2 Korintus pasal 5 21 yang mengatakannya adalah Paulus. Yesus itu dikatakan terkutuk, yang mengatakannya adalah Paulus. Nih kamu baca nih. 2 Korintus pasal ke-5 nomor 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Ini loh. Tuhan kalian dijadikan dosa. Galatia pasal 3 ayat 13. Tuhan kalian dijadikan kutu. Tunjukkan kepada saya Nabi Adam pernah berdosa. Tunjukkan kepada saya bahwa Tuhan Bani Israel mengatakan Adam pernah berdosa. Jangan menfitnah. Nabi Adamku tercinta yang adalah bapak seluruh manusia. Bapaknya seluruh alam bapaknya Bunda Maria. Jangan kalian memfitnah Nabi Adam mengatakan dia berdosa. Tidak ada tertulis. Fitnah kalian mengerikan sekali. Mentang-mentang Tuhan kalian. Kakak bilang tadi Tuhan Yesus saya berdosa. Ya, Gimana? 2 Korintus pasal ke-5 21 ayatnya. 2 Korintus pasal ke-5 21. Sadarlah kalian Kristen, ketika kalian menuduh Nabi Adam itu berdosa, kalian sama saja menuduh Tuhan itu gagal menciptakan manusia. Memang sih ada tertulis Tuhan kalian menyesal. Nomor 21. Parah kalian ini, memang pengen kali kalian menghujat ya. Nabi Adam dihujat, Yesus dihujat, Tuhan dihujat. Agama hujat lama-lama lo kayak gini loh. Tapi mengakunya agama kasih. Parah ini. Ngeri saudara. Baca dulu ayatmu itu. Nah, saya baca ya kak. Dia yang tidak mengenal dosa, ya, dia tidak mengenal ini ya kak, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Karena berarti kita dia dosa enggak? Ya udah, berarti dia dosa enggak? Dia menjadi tidak dosa enggak dia? dosa. Menjadi dosa dia. Tapi dibuat karena dosa kita. Ngerti Lebih kan? keji, mengertilah. Aduh, kok double keluar kamu? Berarti Supaya begini. ya, kita dibenarkan oleh Allah. Oke, saya paparkan. Kamu diam dulu. Keji sekali ya. Ini ya, saya tunjukkan kekejian agama Kristen ya. Ini menurut saya keji ya. Dengar. Diam dulu, di mute. Kamu dengarkan baik-baik. Kekejian, kebiadaban, pemikiran. Saya lagi menjelaskan. Kekejian, kebiadaban, kejahatan, pemikiran orang-orang Kristen adalah mereka percaya bahwa ada orang yang tidak berdosa, orang benar, orang baik, dibuat Tuhan menjadi dosa untuk menyelamatkan orang-orang berdosa seperti dia ini loh. Keji dan biadab teman-teman. Di pengadilan ini Tuhannya kalau jadi hakim di pengadilan, ada seorang koruptor, pembunuh, pemerkosa anak kecil. Ada seorang ibu yang tidak bersalah. Maka ketika anak ini berbuat dosa, koruptor, apa kata hakim ini? Ibumu kan tidak pernah berbuat dosa, kau pendosa. Ya sudah, ibumu masuk penjara, kau bebas. Biadab cara berpikir orang-orang ini loh. Bagaimana kalian mampu berpikir Tuhan, kalian yang bapak itu, membuat anaknya yang tidak mengenal dosa jadi dosa gara-gara menyelamatkan kalian yang biadab, kalian yang koruptor, kalian yang memperkosa, kalian yang membunuh.
Inilah lebih keji Tuhan kalian dibandingkan Tuhannya, bandingkan Osiris mungkin. Mengerikan cara berpikir kalian loh. Tega-teganya kalian menuduh Tuhan pencipta alam semesta ini membuat orang yang tidak bersalah menjadi berdosa gara-gara kalian yang biadab ini untuk masuk surga. Bersekali pemikiran kalian ini ya untuk disampaikan. Psikopat. Ini lebih keji daripada menghukum orang yang berdosa. Lebih baik menghukum orang yang berdosa karena dia pantas dihukum. Yang kalian percayai menurut Pak Korintus ini. Paulus mengajarkan bahwa Tuhan kalian itu yang Bapa itu sampai hati membuat orang yang tidak pernah berdosa menjadi berdosa demi menyelamatkan kalian orang-orang bejat. Si Paulus yang bejat membunuh Stefanus merasa bebas dari dosa asalkan Yesus yang tak berdosa sudah dibuat menjadi dosa, sudah dibuat menjadi kutuk. Ini kalian yang tidak mau bertanggung jawab. Kalian yang memperkosa, kalian yang ngintip orang mandi, kalian pelaku narkoba, kalian yang memperkosa anak kecil, memperkosa nenek-nenek. Nikmatnya kalian yang rasakan, sakitnya orang yang tidak berdosa yang kalian tuduh melakukan itu. Parah kalian ini. Saya sedang menunjukkan kalian biadab. Saya sedang menunjukkan kepada seluruh 2.600 orang menonton betapa biadabnya cara berpikir Paulus. Mengatakan bahwa orang yang tidak berdosa dibuat Tuhan menjadi dosa demi menyelamatkan kalian yang biadab. Apa nggak keji sekali cara berpikir ini? Apa tidak keji? Saya tanya sama kau. Kalau Tuhan menghukum orang yang tidak berdosa demi menyelamatkan orang yang berdosa, adil nggak Tuhan ini? Tunjukkan Tuhan Yesus itu berdosa dulu. Maka Ini bilang tadi. dia telah dijadikan dosa. Dia telah dijadikan dosa. Yang menjadikan Nabi dia Isa dosa aja adalah dikatakan- bapaknya. Masa Nabi nggak Isa bilang Tuhan itu Yesus jangankan Nabi, yang mengatakan Tuhanmu berdosa itu bukan saya, tapi kitabmu Paulus yang mengatakan. Kau sudah baca ayatnya. Justru lebih keji mengatakan orang tidak berdosa menjadi dosa. Itu lebih keji, lebih buruk. Kalau kau berdosa, aku katakan berdosa. Ya, contoh, kau memperkosa nenek-nenek. Ku bilang aduh, diam dulu. Kalau kau tidak sanggup diskusi, jangan paksa. Kalau kau memperkosa nenek-nenek, ku bilang dasar kau biadab. Aku tidak salah karena kau biadab memperkosa nenek-nenek. Tapi kalau ada orang yang tidak berbuat dosa dan tidak berdosa lalu dikatakan berdosa, itu juga biadab. Itu biadab itu. Masa orang yang tidak pernah berdosa dituduh berdosa? Kurang ajar itu namanya itu. Apa? Yang mengatakan Yesus itu dijadikan dosa kan kitabmu, bukan saya, Dek. Kok malah playing victim? Yang mengatakan bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa itu menjadi dosa untuk menebus dosa kalian yang biadab-biadab ini, itu kan Paulus, bukan saya. Kekejian pemikiran Paulus mengatakan bahwa Tuhan itu bisa membuat orang yang tidak bersalah menjadi dosa demi menyelamatkan kalian para pendosa. Hebat kali kalian para pendosa ini ya. Kalian yang memperkosa, kalian yang membunuh. Tuhan yang harus menanggung dosanya. Biadab kalian ini loh. Jadi suatu saat kalau kalian tidak mau mengakui kesalahan kalian itu wajar loh. Kalian yang melakukan pemboman misalnya, lalu kalian tuduh orang Islam, itu suatu saat bisa terjadi loh. Kalian sudah terbiasa. Kalian sudah terbiasa melanggar aturan kode etik moralitas. Di mana kalian percaya bahwa Tuhan itu tidak bermoral dengan mengatakan orang yang tidak mengenal dosa menjadi dosa demi menebus kalian yang berdosa ini. Seolah kalian lebih mulia daripada Yesus sendiri. Kalau Yesus boleh menanggung dosa, kalau Yesus boleh terkutuk, kalian tidak boleh karena kalian merasa lebih hebat daripada Yesus. Kalian merasa lebih bertanggung. Kalian ini merasa bahwa kalian dipilih Tuhan, kalian lebih dimuliakan Tuhan, berhak masuk surga tanpa perlu menanggung dosa yang kalian buat. Sementara Yesus harus mati dulu baru ke surga. Yesus terkutuk dulu baru ke surga. Yesus yang tidak pernah mengenal dosa dikatakan berdosa sama Paulus. Inilah pemikiran kalian. Inilah pemikiran yang sangat mengerikan. Kenapa orang-orang Eropa membantai orang, membunuh orang, suka-suka bapak moyangnya? Ya wajar. Karena mereka merasa, kami kan anak-anak Tuhan. Kami anak-anak Tuhan. Mengerikan cara berpikir kalian, saudaraku. Sadarlah kalian. Kalian sama-sama aja dengan orang psikopat mengatakan, orang yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa loh. Kalau ada hakim mengatakan kau pembunuh, betul-betul orang itu membunuh, itu tidak salah. Tapi ada hakim mengatakan kau pembunuh, tapi orang itu tidak pernah membunuh, itu fitnah.
Keji sekali agama kalian kepada Nabiku Isa. Tidak terima aku ya. Ya Allah, pantas Nabi Isa nanti datang menampar muka kalian. Ku bantuin nanti Nabi Isa menampar kalian. Ayat itu Seandainya Yesus turun kedua kali, aku akan berdiri depan Yesus. Yesus, aku bantuin kamu menampar Rasmi dan Darni. Pasti diizinkannya. Silakan Ripa. Emang kurang ajar ini. itu dungunya itu. Loh, kok saya dibilang dungu? Apa alasan Iya. kamu bilang saya dungu? Dia tidak mengerti. Dia tidak Kamu kan, mengenal dosa. loh, yang kamu tidak mengerti, kamu yang dungu berarti, bukan saya. Saya mengerti dari tadi. Kamu yang tidak mengerti berarti yang dungu kamu. Kok kamu yang nggak ngerti, saya yang dituduh dungu? Kamu yang tidak paham, saya yang dituduh dungu. Inilah kamu, orang dungu inilah kalian. Kalian berdosa menuduh orang berdosa. Kalian yang dungu menuduh orang dungu. Inilah kalian anak-anak dewa. Kelakuan. Kau nggak bisa pahami loh. Heran awak. Memang dungu, makanya ngatain orang pula dungu. Kau yang nggak paham, aku yang kau tuduh dungu. Sejak masa kau nggak ngerti dengan itu? Masa ada orang yang tidak pernah berbuat dosa, tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh Tuhan, dan kau bilang Tuhan ini Maha Pengasih? Kalau kau orang berdosa dikatakan berdosa normal, Dia tidak mengenal dosa, ya. tapi kan dijadikan dosa sama Tuhan Bapaknya. Hanya dibenarkan Ya dosa sudah, itu. kalau begitu berarti dibenarkan dosa. Dosa dibenarkan berarti. Berarti Tuhan kau membenarkan dosa. Berarti benar kau berzina gitu. Berarti kau membenarkan dosa. Tuhan kau membenarkan dosa. Kok kejam sekali cara berpikir Kristen ini ya. Demi kau membela dosa kau katakan Tuhan membenarkan dosa kau. Dengan cara membuat Yesus menjadi dosa. Kau yang memperkosa nenek-nenek, Tuhan kau yang membenarkan dosa dengan cara mati dia gitu. Memang betul kalian ini perbada kalian ya. Bukan cuma perbada kalian ini, psikopat tapi berlaku seperti domba padahal serigala dalam hatinya loh. Sempat-sempatnya kalian berpikir kalau Tuhan kalian itu menjadikan orang tidak berdosa jadi dosa. Perbada kalian, mengerikan cara berpikir kalian loh. Ngeri sekali loh bro. Nggak sadar kau. Dengan Nggak sadar kau itu. kau menganggap dia hebat ya. Padahal tidak. Yang mengatakan aku hebat kau berarti. Kok bawa-bawa hebat? Aku nggak pernah bilang dari tadi aku hebat. Kau yang menganggap aku hebat loh. Jangan kayak gitu. Kita di sini diskusi. Aku bawa emosi ketika kau sebagai Kristen mengatakan bahwa Tuhan Bapa membuat Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa. Apa nggak lain Tuhanmu itu? Kalau orang berdosa dikatakan berdosa wajar. Ini orang yang tidak pernah berdosa. Dituduh pula berdosa. Keji sekali cara berpikir kalian tentang Tuhan gara-gara kalian ikut Paulus ini. Pantaslah kata Yesus ya. Hati-hati dengan Farisi munafik. Hati-hati dengan Farisi munafik. Siapa Farisi munafik kata Yesus? Orang yang lidahnya bercabang, pembunuh para nabi, Farisi Paulus. Itulah kalian, sadarlah kalian. Kitab yang kalian dapat itu dari orang-orang Yahudi yang bahkan membunuh Tuhan kalian. Kenapa kok kalian tega kali menuduh Yesua Hamasiah yang tercinta? Yesusku tercinta, dituduh berdosa, padahal dia baik. Tapi dia nggak baik, kata dia nggak baik. Parah kali dia ini loh. Nggak sadar kau itu halawa. Kok parah kali kau tuduh Tuhan mengatakan Yesus berdosa, padahal dia tidak pernah berdosa loh. Udahlah ya, tobatlah kau ya, halawa ya. Ngeri kali cara berpikirmu. Tadi yang Udahlah, aku bilang sama disuruh menunjukkan kitabmu. Kitab kau yang bilang, Paulus yang bilang. Paulus yang bilang kalau Yesus yang tidak berdosa itu menjadi dosa. Paulus yang bilang, bukan aku loh. Aku cuma membantah kata Paulus. Aku tidak terima dengan tuduhan Paulus terhadap nabiku Isa, nabiku Yesus. Nggak mungkin Yesus itu berdosa. Nggak ada ceritanya dia berdosa. Tiba-tiba kalian mengatakan dia. Nabi Isa tidak berdosa. Nabi Isa itu dan semua nabi tidak ada yang berdosa. Parah kali cara berpikir kalian ini. Udah diam dulu. Belajar dulu dengan Bunda Gembala di sini. Kuatkan. Saya mau turun aja. Apa lagi? Saya mau turun aja. Itu udah turun lah. Ya udah turunlah halawa. Sehat-sehat kau dek ya. Makan yang banyak. Di dunia belum tentu senang hidupmu mati masuk neraka karena menuduh Tuhan berbuat dosa. Ya. Siapkan dirimu masuk neraka. Nanti kau ditampar sama Yesus. Kau tuduh dia berdosa. Dia orang baik. Dia tidak pernah berdosa. Kau tuduh dia berdosa gara-gara kau ikut Paulus. Sudah turun sana. Bertobat kau renungkan ini. Apakah betul ya Tuhanku begini? Sudah turun. Sudah turun. Nggak enak aku, nggak bahagia hatiku nggak bahagia hatiku mendengarkan ada orang Kristen yang mengatakan Tuhan keji.
Ya, masa Tuhan dikatakan berdosa? Parah sekali. Setidaknya hargailah Tuhan kalian depan kami loh. Depan kami aja Tuhan kalian nggak ada harga diri loh. Ya mana kalian mau mempromosikan Tuhan kalian? Di depan kami aja kalian mengatakan Tuhan kalian nggak ada harga dirinya. Berdosa dia. Padahal dia nggak pernah berbuat dosa, dijadikan dosa. Ngeri sekali. Halo Pak Indra Heliantus, Pamela Putra. Silakan agamanya. Silakan Pak Heliantus. Tuhannya orang Kristen itu bukan berdosa ya. Tapi dialah dosa itu sendiri loh. Bukan terkutuk ya. Dialah kutuk itu sendiri loh menurut Paulus loh. Ini lebih keji loh. Kalau berdosa, nih saya kasih kalian analogi. Ya. Sendok terkena saus. Artinya sendok ini dihinggapi saus, ditempeli saus. Sendok ini kalau dicuci, sausnya hilang. Tapi kalau saus, itu tidak mungkin kalian mau membersihkan saus dari saus dengan cara dicuci. Yesus itu bukan ketempelan dosa, bukan dikenai dosa, tapi dia dibuat menjadi dosa. Yesus itu sendiri yang dosa. Hei, baca 2 Korintus 5:21 itu. Ya, beda guys. Kalau saya berdosa, ada potensi bahwa saya ini akan dihapuskan dari dosa. Bisa disucikan dari dosa. Tapi Yesus tidak bisa disucikan karena dia telah menjadi dosa. Dialah dosa itu. Dialah dosa itu guys. Dialah dosa itu. Dikatakan dia dosa. Kejamnya Kristen. Memang biadab cara berpikir orang-orang ini. Kok tega-teganya kalian mengatakan bahwa Yesus adalah dosa. Kalau aku ketempelan Yesus, berarti aku ketempelan dosa gitu. Kalau aku dipeluk Yesus, aku telah dipeluk dosa. Waduh, kalau aku dicium Yesus, aku dicium dosa. Halo Cakrawala Curb. Nauzubillah min dzalik. Ngeri kali kalian ini loh. Berarti kalau orang Kristen dicium Yesus, aku telah dicium dosa. Waduh parah kalian ini. Nggak ada lah sehat orang ini berpikir. Masa sampai. Ya Cakrawala Curb, silakan agamanya apa? Islam. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Bertanya boleh nih? Silakan, kita prioritaskan non muslim. Yang muslim sebenarnya nggak perlu naik. Ya, sebenarnya nih jujur saya bilang ya, yang muslim itu tidak perlu naik ketika saya sedang on fire. Saya sedang praktek, yang muslim jangan naik, harusnya. Tapi karena sudah terlanjur naik, silakan. Apa yang mau Bang Cakrawala sampaikan? Ruben, mute dulu. Oke, maaf ya Bang Cakrawala. Harapan saya, ketika saya sedang praktek untuk membongkar kecacatan berpikir saudara-saudara kita yang menghujat Tuhan mereka, saya ingin mengembalikan mereka supaya mereka bertobat, tidak menghujat Yesus lagi. Yang muslim jangan naik dulu. Ya buat apa? Ya kalian naik ke sini buat apa? Nanti tuh kalian juga nggak ngomong, diam. Ngapain kalian naik ya? Mohon maaf nih yang minta naik dari tadi. Saya lagi buka praktek nih. Dan tolonglah teman-teman, jangan lupa support YouTube saya teman-teman. Kalau kalian ingin mengulang lagi apa yang telah saya bicarakan dari tadi, silakan teman-teman masuk ke Riva MOW. Teman-teman, YouTube saya ini adalah YouTube di mana YouTube ini ada rezeki di dalamnya, ya. Ada AdSense di dalamnya. Nah, AdSense ini teman-teman, ini dia ada AdSense-nya. Kalau kalian tidak melewatkan iklan di AdSense itu, di YouTube itu, maka ada rezeki untuk saya. Nah, qadarullah, kemarin saya pernah mengatakan bahwa rezeki dari YouTube saya itu saya tidak makan sendiri. Maka hasil dari AdSense itu saya donasikan kepada mesiah.org untuk dibagi-bagikan kepada para apologet lain. Ada tunjangan wifi, tunjangan belajar, dan tunjangan mengajar.
Jadi, kalau teman-teman ingin membantu mensupport saya supaya tidak kesulitan dalam keuangan, salah satu caranya adalah dengan menonton YouTube saya. Tolong di-subscribe karena YouTube saya kemarin sempat dismonetize. Alhamdulillah, sekarang sudah monetis dan mudah-mudahan AdSense-nya bisa saya pakai untuk bayar biaya kuliah, makan dan hidup sehari-hari supaya saya bisa terus belajar, kemudian bisa mengajarkan kembali tentang bagaimana cara berpikir yang betul kepada orang-orang Kristen yang menuduh Tuhan berdosa, ya. Nah, buat teman-teman yang di TikTok misalkannya, coba klik Rifa MOW. Saat ini sedang live streaming. Teman-teman kalau misalkannya menurut teman-teman apa yang teman-teman nonton ini bermanfaat, nama YouTube-nya Rifa MOW TV. Saya ulangi sekali lagi teman-teman, nama YouTube-nya Rifa MOW TV. Dan jangan lupa juga di-subscribe YouTube Yonatan Nandar. Dan tolong unsubscribe teman-teman ya, saya memohon dengan sangat untuk tidak adanya plagiasi. Saya tidak punya YouTube kecuali dua. Satu Rifa MOW, kedua Mesia X Unirifa. Ini ya, saya tunjukkan kepada antum semua ya. Saya tidak punya YouTube kecuali dua. Satu Rifa MOW dan kedua adalah Mesia X Unirifa. Kalau kalian melihat ada YouTube bernama lain, apapun namanya, Unirifa, Menampol atau apapun, itu bukan punya saya. Ya, itu bukan punya saya. Dan saya tidak bertanggung jawab terkait YouTube itu. YouTube saya itu hanya dua. Rifa MOW dan Mesia X Unirifa. Ini buktinya ya. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Nih. Satu Rifa MOW TV. Rifa MOW TV. Ini channel saya. Ini akun kedua saya. Mesia X Unirifa. Ya. Tolong teman-teman perhatikan. Ini dua akun official Rifa Yahdi Putri binti Yahdiman, calon istri siapa saya ndak tahu. Ya, ini Bunda Gembala si mahasiswi, YouTube-nya cuma dua, Rifa MOW TV dan Mesia X Unirifa. Kalau ada kalian melihat YouTube beredar atas nama saya di luar sana, itu bukan punya saya. Ya, ada tiga YouTube saya sebenarnya. Yang satu lagi Jendela Ilmu. Jendela Ilmu ini nanti khusus vlog-vlog akademik. Vlog akademik maksudnya nanti saya akan menceritakan perjalanan mencari edukasi bagi saya nanti ketika saya sudah keliling dunia ya, itu nanti saya pakai nanti, namanya Jendela Ilmu. Boleh subscribe juga. Ada tiga konten saya YouTube saya, yang dua ini yang sedang aktif sekarang untuk relay, untuk live streaming. Ini YouTube saya Rifa MOW dan Mesia X Unirifa ya. YouTube-nya nggak ketemu Mbak. Abang coba cek namanya bang. Ya, coba cek namanya ini bang. Abang cek YouTube-nya ini nah. Ini nih. Nih ya. Abang cek ini nih. Nih ya. Nih abang cek ini. Abang klik angka nama itu tuh. Rifa MOW TV. Mesia X Unirifa. Ya. Ini ya. Nih ya. Oke, thank you ya. Oke, screenshot aja itu tadi. Nah, kalau menurut Anda semua, kalau kalian ingin mendapatkan sedikit rezeki juga mungkin di YouTube kalian atau di TikTok atau FYP reel kalian di Facebook, kalau kalian ingin kontaknya berdakwah juga membantu saya, kalian potong-potong video saya, sebarkan teman-teman. Saya ikhlas ya, tapi jangan dibuat seperti framing. Jangan diedit seolah mengframing, mengganti konteks diskusi ya, tidak baik seperti itu ya. Waduh, kok hilang ini? Kemana Kok yuk? hilang ini? Halo? Halo? Sudah. Dengar baik-baik ya. YouTube Yonatan Nandar itu hanya satu, tidak ada lagi. YouTube Unirifa ada dua, ada tiga. Yang Jendela Ilmu nanti belum aktif, sekarang nanti saya aktifkan sekitar, saya kalau sudah ngampus saya aktifkan. Ya, seperti itu. Nah, satu lagi. Buat teman-teman yang ingin berdakwah, melanjutkan apa yang saya sampaikan, kalau memang bermanfaat, potong videonya, tampilkan di TikTok, Instagram, Facebook. Karena terakhir saya lihat ada orang-orang yang sudah memotong-motong video saya di Facebook. Cukup banyak penonton dia loh. Keren loh dia. Ada juga yang membuat menjadi short gitu. Banyak loh penontonnya. Kan rezeki kita nggak tahu-tahu ya. Ya. Kita kan nggak tahu namanya rezeki ya. Kalau gara-gara saya kalian dapat rezeki nggak apa-apa. Tapi orang yang mendustai dirinya dan diri saya nggak terima ya. Orang yang mengatasnamakan saya tapi saya tidak tahu dan saya tidak ikhlas, saya tidak terima. Ya, begitu.
Ada akun atas nama saya, ya. Apalagi saya enggak tahu, saya enggak mau bertanggung jawab dengan itu. Oke, yang Kristen ketik 1. Yang Kristen yang sedang antri ketik 1. Di bawah saja. Di bawah. Yang Kristen ketik 1. Buat teman-teman yang sudah menonton di YouTube saya, terima kasih banyak. Terima kasih, semoga Allah memudahkan antum semua. Dan monetes yang ada di YouTube itu saya gunakan untuk kehidupan saya dan untuk pendidikan saya. Sama saja Anda berdonasi kepada saya itu dengan menonton YouTube saya. Halo. Teman-teman, ya halo Jai Harepa. Halo, oh ini Pak Adeston lagi nih. Halo. Iya. Halo, selamat pagi. Ini pagi ini Bapak kemarin ya? Iya. Oke. Wah, apa kabar Pak? Baik, Bu, Ibu apa? Unik. Sudah makan siang atau sudah sarapan? Wah, sarapan aja nih. Lagi diskusi Ya udah. apa nih yang menarik? Wah, tadi itu debat keras Pak. Masa ada orang Kristen bilang bahwa Yesus dijadikan dosa padahal dia tidak mengenal dosa. Terpancing emosi saya Pak, karena bagi saya tuh kejam banget. Kalau Bapak nggak pernah berbuat dosa terus dijadikan sebagai orang berdosa dan dosa. Jadi saya merasa kayak, hah, kok kejam banget ini. Kalau misalnya saya berdosa terus dijadikan berdosa, ya wajar, memang saya berdosa. Tapi ketika nggak tahu lah Pak, saya nggak ngerti deh cara berpikir seperti ini nih. Di mana pembenarannya? Maksudnya di mana letak benarnya berpikir bahwa orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali dijadikan dosa, dijadikan tumbal untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Saya nggak ngerti bagaimana cara umat Kristen ini berpikir benar tentang hal ini gitu. Karena setahu saya umat Kristen ini juga ada orang-orang terdidik, terpelajar, mempelajari filosofi gitu loh. Esensi itu kan dipahami begini. Hakikat atau esensi, maaf ya Pak sedikit, ini saya curhat aja nih sama Bapak nih. Bapak kan orang terpelajar nih, saya mahasiswi, Bapak kan dosen. Aduh, biasa aja Bu, saya Bu. Silakan Bu. Saya kan mahasiswi. Enggak, kalau mahasiswi curhat kepada dosen itu normal Pak. Tapi kalau dosen belajar ke mahasiswi itu memang ya agak di luar, agak kurang lazim. Mungkin ada skill mahasiswi yang tidak dimiliki dosen, mungkin wajar lah. Kita bicara hakikat. Setahu saya, hakikat gelas ini adalah gelas. Tidak mungkin gelas ini dikatakan sebagai botol. Nah ini kan saya memang si paling mahasiswi Pak, dan saya bangga dengan kemahasiswian saya. Ya, Mom Alfat, betul. Mahasiswi nih ya, iya. Makasih ya Mom Alfat ya. Mom Alfat nyindirnya. Tapi kalau seandainya dalam konteks cara berpikir saudara-saudara Kristen karena perkataan Paulus bahwa ada orang yang tidak pernah berbuat dosa, lalu Tuhan membuat orang itu menjadi dosa untuk menyelamatkan orang-orang berdosa agar pulih dari dosa. Ini kan kalau di pengadilan ibarat kata kau yang membunuh, mamamu yang gak pernah membunuh yang masuk penjara gitu. Oke lah, saya gak habis pikir cara berpikir seperti ini bagaimana memahaminya dalam kekristenan Pak. Coba kasih saya cara berpikirnya yang make sense lah. Kalau begini Unik, mohon maaf kalau itu ayat itu memang menjadi perdebatan di kalangan Kristen sendiri. Jadi memang ayat-ayat krusial, beberapa ayat-ayat krusial memang kalau dipahami di dalam kekristenan sendiri kan, misalkan ada Reform, ada Arminian, yang satunya berdasarkan iman saja, yang satunya berdasarkan ada plus perbuatan gitu kan. Nah jadi di dalam Kristen sendiri memang ada perdebatan mengenai tafsir tersebut. Tapi sejauh yang saya pelajari yang bisa dieksegesis dengan lebih masuk akal menurut saya ya, nggak tahu menurut orang lain, bahwa sebenarnya kata-katanya itu yang lebih tepat adalah bukan membuat menjadi dosa, tapi lebih tepatnya Yesus itu orang itu menimpakan kesalahan kepadanya. Itu kan dalam bentuk fitnah. Nah, contohnya
pada waktu penghakiman dengan sebelum Pontius Pilatus itu, orang menimpakan kesalahan kepada dia yang membuat dia itu dihukum. Kan banyak orang Kristen itu menyatakan bahwa tuh gara-gara dia mengaku dia anak Allah, maka dia sebenarnya Allah gitu, anak Allah loh. Dia dihukum bukan karena dia mengaku anak Allah, tapi dia ayat atasnya ada tuh. Dia dihukum karena ada saksi palsu, tuduhan palsu bahwa orang inilah yang akan merobohkan bait Allah. Nah, karena bait Allah pada waktu itu menjadi simbol dari kekudusan orang Yahudi, maka sudah layaklah apabila seorang yang mengaku Mesias, tapi dia mengatakan akan merobohkan bait Allah, nah layak nih dihukum gitu. Nah jadi bahasanya tuh mohon maaf, jadi orang menimpakan kesalahan kepada dia gitu, ini maksudnya. Nah mungkin kalau ini saya paham. Mungkin lebih ininya ke arah situ ya, tapi mohon maaf kalau Enggak, kalau ini saya paham nih. Enggak, ini jujur ya. Penjelasan Bapak itu relevan dengan akal dan sesuai dengan realitas. Yesus itu dibunuh karena difitnah, dituduh berdosa. Benar nggak? Seperti itu kan yang Bapak jelasin? Betul. Kalau Bapak berpaham bahwa Yesus dibunuh karena difitnah, itu saya terima karena memang kami Islam juga menganggap begitu. Menurut pandangan orang Islam, Yesus ingin dibunuh, Nabi Isa ingin dibunuh karena dia dituduh melakukan perbuatan dosa alias difitnah berdosa. Sepakat sampai di sini? Iya, betul. Kemudian yang muncul polemik ini ketika ayat ini dipegang oleh orang Kristen, Pak. Bahkan orang Kristen mempercayai fitnah ini sebagai sesuatu yang harus terjadi dan memang itulah kenyataannya. Ketika Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, orang Yahudi menuduh, kau menghina Tuhan. Kristen bilang apa? Iya, kan dia memang Tuhan. Ketika orang Yahudi menuduh, kau berdosa, kau terkutuk karena ada tertulis dalam kitab Taurat, terkutuklah yang mati di tiang salib. Orang Kristen bilang apa? Iya, memang dia terkutuk karena kita. Yahudi menuduh, orang Kristen membenarkan tuduhan itu dan menjadikan itu konsep agamanya. Nah, Bapak menjelaskan tadi dari sisi pembacaan historis bahwa Yesus itu dikejar-kejar dan ditimpakan kesalahan kepadanya. Itu Bapak. Tapi orang Kristen yang saya hadapi menganggap bahwa itulah kenyataannya, bahwa memang dia adalah Tuhan dan dia memang terkutuk dan dia memang dosa. Kalau kita baca ayatnya menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahkan Paulus mengajarkan di sini bahwa ini konteksnya bukan berarti orang menuduh. Tapi memang Paulus menjelaskan bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa ini dibuat oleh Tuhan Bapa menjadi dosa. Kalau Bapak tadi menjelaskan sama seperti saya memahami bahwa Yesus ini dituduh berdosa, bahwa Yesus dituduh terkutuk. Tapi yang kita lihat di sini Paulus menegaskan, diimani oleh orang Kristen kebanyakan, bahwa dia yang tidak mengenal dosa ini dibuat. Yang membuatnya siapa? Huruf besar. Yang membuatnya bukan masyarakat, bukan fitnahan orang, tapi Tuhan. Tuhan yang membuat dia menjadi dosa karena kalian, supaya ada alasannya. Apa maksud Tuhan menurut Paulus ini? Supaya dibenarkan orang-orang berdosa. Jadi kalau saya baca ayat ini, Paulus sedang mencoba mengajarkan kepada orang-orang bahwa Yesus yang gak berdosa itu, dia yang menanggung dosa kita supaya kita benar dalam dosa-dosa kita. Itu perkataan Paulus ayat ini. Tapi apa yang Bapak jelaskan itu make sense. Betul. Kalau Bapak memahami seperti itu, maka Bapak benar di dalam kesesatan. Kenapa? Bapak berpikir benar walaupun dalam sebuah kitab yang kami anggap sesat gitu. Tapi kembali lagi saya kutipkan. Mudah-mudahan kutipan ini menjadi quote ya. Menurut calon profesor seorang mahasiswi Rifa binti Yadiman berkata, tidak mungkin perkataan itu benar apabila diambil dari kata kitab yang salah gitu loh. Kan itu kemarin saya sudah ucapkan itu. Tidak mungkin statement itu benar kalau diambil dari kitab yang salah. Bahkan dalam Islam saja Pak. Perkataan yang bahkan benar namun itu adalah tafsiran manusia yang gampang salah, itu pun salah. Begitu Islam sangat hati-hati dengan statement. Apalagi perkataan benar dari kitab yang salah, tidak mungkin benar gitu. Karena kitabnya saja sudah salah. Bagaimana mungkin statementnya benar? Sama seperti itu.
Ayatnya itu yang saya maksud adalah perkataan Paulus yang mengatakan Yesus itu dijadikan dosa oleh Tuhan. Tapi Bapak menjelaskannya benar. Masalahnya penjelasan Bapak yang benar itu dicabut konteksnya dari ayat ini. Gitu. Tidak relevan dengan ayat ini. Seperti itu Bapak. Mungkin Bapak tanggapi. Kalau saya sih sudah terbiasa dengan maksudnya perbedaan ini ya, Uni ya, maksudnya ya nggak apa-apa kalau ada perbedaan tafsir seperti itu. Nah, ini mungkin mengenai tadi ya, mengenai fitnah segala macam itu Yesus Kristus itu tidak akan pernah bisa menjadi Kristus. Yesus tidak akan pernah bisa menjadi Kristus kalau dia melanggar Torah. Dia tidak akan pernah bisa menjadi, kan kalau ada ayatnya itu di Kisah Para Rasul tuh, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Kristus dan Tuhan. Nah, itu Allah tidak akan pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai panutan. Tidak akan pernah juga maksudnya Allah pernah berfirman, ini anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Sepakat. Nah, tidak akan ada kata-kata seperti itu, dengarkanlah dia, karena kalau dia melanggar Torah, ngapain kita dengar gitu. Nah, jadi Betul. tanggapan saya terhadap ya bahkan di dalam kekristenan sendiri, kalau dia melanggar Torah karena dia Tuhan. Nah, itu menurut saya itu tidak bisa dibenarkan anggapan seperti itu, karena dia harus menggenapi Torah. Jadi kalaupun Mantap. ada orang-orang Kristen yang menganggap bahwa ketika peristiwa ini dia tuh melanggar Torah, dia memetik buah, nah itu mungkin harus dieksegesis ulang. Itu ada konteksnya Dipahami. segala macam, dipahami lagi. Pasti itu tidak Tapi- mungkin dia melanggar Nggak mungkin. pada waktu itu. Ya. Begitu sih. Saya sepakat dengan Bapak. Tidak mungkin dia melanggar Torah. Kalau saya Islam Pak, saya bisa menjelaskan itu loh Pak, menggunakan sudut pandang Islam. Yesus itu kan pernah bilang begini, jangan menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Betul? Lebih baik bumi ini hancur daripada satu iota pun hukum Taurat ditiadakan. Bapak pernah baca ayat itu? Iya. Nah, kalau Bapak dengan saya saat ini betul-betul sepaham bahwa Yesus tidak mungkin melanggar Torah. Begitulah pandangan kami terhadap Nabi. Nabi itu tidak mungkin melanggar aturan Tuhan karena mereka maksum. Tapi kalau Bapak pelajari dengan baik dan benar, yang menuduh Yesus melanggar Torah itu adalah penulis kitab ini. Sorry Pak, dan Paulus. Kenapa saya bisa katakan begitu? Dalam Imamat pasal ke-11, inilah binatang yang haram bagimu. Tuhan memberikan ada makanan yang haram, binatang yang haram, salah satunya babi. Bapak kalau lihat sepanjang Bible, Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Bapak sepakat nggak dengan saya? Dalam konteks dia Israel ya, orang Israel ya sih. Ya karena memang dia kan diutus untuk Bani Israel Pak. Ya, Yang mengajarkan Kristen keluar Israel kan Paulus. Karena dia yang mengatakan aku rasul untuk di luar Israel, sementara Petrus rasul untuk Bani Israel. Sedangkan Petrus saja untuk Bani Israel kok untuk orang bersunat. Kita bahas konteks Iya, ini nih. Saya cuma pengen Bapak jujur deh sebagai seorang dosen bagi saya lah ya. Saya yakin Bapak ini lebih berilmu daripada saya. Biasa aja Bu. Inilah Enggak, saya merasakan vibe akademik Pak. Aduh, biasa aja Bu. Ada hawa-hawa akademik gitu. Inilah binatang yang haram bagimu. Imamat pasal 11. Oke. Iya. Di sini jelas dalam hukum kitab Torah, itu kan hukum Torah itu, Imamat itu. Imamat itu kan salah satu kitab Musa itu. Iya. Ada hukum yang melarang orang makan babi. Nah, sebenarnya kalau saya tanya balik kepada Bapak, Bapak kan sepakat bahwa memang Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Coba kalau memang ada silakan satu ayat. Tapi saya bisa tunjukkan yang menghalalkan itu bukan Yesus Pak. Tapi penulis kitab Markus yang mengatakan bahwa Yesus menghalalkan itu makanan. Dengar saya baik-baik ya Pak ya. Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Tapi yang menuduh Yesus menghalalkan makanan babi itu adalah penulis kitab Markus. Di mana tertulis Markus 7 nomor 19. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu mohon maaf Bu, kalau yang Markus itu bisa tolong dibuka ini. Kebetulan saya lagi pakai satu HP. Siap.
Markus 7 ayat 19 ya. Ini bukan perkataan Yesus ya, tapi ini kesimpulan dari penulis kitab Markus. Dia yang menyimpulkan kejadian itu, ya. Nih. Lihat ya, perkataan Yesus dia kutip lalu dia jelaskan. Ini dia. Ini ada perbedaan warna nih. Ini karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Perkataan Yesus ini dijelaskan dan disimpulkan oleh penulis kitab Markus dengan warna hitam di sini. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi yang menghalalkan babi pada dasarnya bukan Yesus. Itu atasnya Yesus sama ngomong apa ya Bu ya? Dia mengatakan begini, yang najis ini. Kita lihat di ayat 18-nya. Kita tampilkan semua aja. Ayat 7, 18 ya. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat di ayat 7, 17-nya. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Yesus berkata, Yesus menjawab, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan? Saya Islam mengerti loh apa yang diajarkan Yesus ini loh. Sama persis seperti yang diajarkan Nabi Muhammad tentang air. Air itu tidak najis, tapi apa yang mengenainya adalah najis gitu loh. Sama seperti itu. Ya, apakah kamu juga tidak sama manusia ini? Manusia ini pada dasarnya tidak najis, tapi yang membuat dia najis itu apa yang keluar dari dirinya. Makanya kita kalau datang bulan, nifas, buang air besar, pipis itu jadi bukan kita yang najis, tapi kita menjadi asbab najis. Makanya kita berwudu, mandi wajib. Bukan kita najis. Makanya di Islam itu kalau di Yahudi itu kan gini Pak. Sorry ya, saya paham konteks ini menurut pembelajaran saya, Bapak boleh bantah. Orang Yahudi itu Pak berani-beraninya mengatakan manusia najis loh. Makanya mereka kalau menyentuh mayat, mereka harus membakar satu lembu besar supaya lembu itu menjadi pembersih mereka. Mereka tuh najis menyentuh mayat loh. Maka menurut mereka manusia itu yang najis. Perempuan kalau datang bulan Pak, apa yang disentuh perempuan itu jadi najis. Artinya perempuannya yang najis. Maka diluruskan oleh Nabi Muhammad dan Islam bahwa ketika perempuan datang bulan, bukan perempuan itu yang najis, tapi apa yang keluar dari itunya yang najis. Maka Nabi Muhammad masih mencium Sayyidah Aisyah waktu Sayyidah Aisyah datang bulan. Nah, artinya boleh. Nah, tapi di sini Yesus menjelaskan terkait tentang orang Farisi ini yang berlebih-lebihan dalam beribadah. Apa kata Yesus? Apakah kamu tidak juga dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, tidak dapat membuat kita najis. Nah, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Coba Bapak perhatikan ini. Kalau Bapak bijaksana memperhatikan. Yang mengatakan Yesus menghalalkan semua makanan itu bukan Yesus. Tapi penulis kitab Markus ini membuat kesimpulan sendiri dari perkataan Yesus itu. Nih, karena bukan masuk ke dalam hati tapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi yang mengatakan semua makanan halal bukan Yesus tapi penulis kitab Markus. Itu loh. Padahal Yesus tidak berkata. Itu kenapa dalam Islam itu para sahabat itu tidak boleh menyampaikan perkataan Nabi Muhammad kalau tidak mengutip secara sempurna. Makanya kutipan itu harus sempurna. Bapak sebagai dosen, kalau saya membuat jurnal atau makalah, kan ada dua metode kutipan. Satu, mengutip secara sempurna tanpa menghilangkan teks. Kedua, memberikan sudut pandang yang tidak bertentangan dengan teks. Benar apa salah Pak saya? Tapi kalau saya mengambil sebuah teks penjelasan orang lain, lalu saya membawa pemahaman saya di situ dan ternyata bertentangan dan tidak relevan, itu saya salah. Yang saya lihat di sini, Yesus tidak mengatakan semua makanan halal, tapi Yesus mengatakan bukan apa yang masuk ke dalam dirimu menajiskanmu, bukan berarti semua nggak semua halal, bukan. Tapi penulis kitab Markus mengatakan dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ya, itu menarik itu Umi Rifa. Memang di Alkitab sendiri memang banyak seperti yang saya sudah maaf. Bukti kalau saya tidak sendiri dalam pemahaman saya Pak, ada denominasi Kristen yang nggak makan babi Pak, namanya Advent. Betul.
Nah, berarti saya tidak sendirian dalam pemahaman ini. Lanjut Pak, maaf tadi saya potong. Lanjut. Ya. Hmm, mau ngomong apa ya satu? Oh, Oh ya maaf. ini. Jadi memang memang diakui bahwa di dalam Alkitab sendiri memang ya banyak lah pembahasan-pembahasan di YouTube juga ya, perdebatan-perdebatan mengenai tambahan-tambahan tafsir. Contohnya yang ada 3 yang memberi kesaksian itu kan ya. Nah itu 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Kenapa? 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ya, jadi ada memang tambahan-tambahan yang memang di manuskrip aslinya memang nggak ada. Nah, tapi itu menarik tuh kalau nanti bisa dipelajari lagi manuskrip aslinya bagaimana, yang apakah ada tambahan dari Markusnya sendiri menambahkan seperti itu. Gitu. Memang menarik itu. Tapi saya maaf ya Pak, saya ini orangnya terlalu berlebihan kalau bertemu orang-orang berilmu memang. Itu saya nggak bisa dihindari memang. Saya agak excited nih Bapak masuk ke sini nih. Kalau boleh saya tahu Bapak mengajar di STT mana? Saya bukan dosen Bu, ya ampun, biasa aja saya. Biasa aja Bu. Tapi saya merasakan hawa-hawa dosen Pak. Enggak. Bukan. Kalau saya bohong kan enggak benar. Iya betul, nggak boleh. Enggak bohong. Jadi Bapak mengambil studi ini kalau untuk tesis nanti rencana masalah teologi ini. Untuk disertasi saya, rencana saya disertasi. membahas kritik terhadap doktrin penebusan, yang itu dimana kalau dalam SDGs itu saya pilih moderasi beragama. Nah saya Wah, kan sudah keren lihat, banget nih. kan saya kalau di rumah lagi ini setrika gitu, tontonan saya kan Pak Donditan tuh. Nah jadi dia sering Waduh. melontarkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang dimana para pendeta atau orang Kristen itu susah jawab tuh. Nah saya menjadi tertarik tuh untuk menjawab. Memang Pak Dondi juga udah ngajak saya ke Jakarta untuk diskusi, cuman saya ya ini aja. Gitu. Wah, kalau Pak Dondi udah ngajak dengar teman-teman ya. Kalau Pak Dondi sudah mengajak Bapak ini diskusi, berarti Bapak ini bukan orang sembarangan. Aduh, biasa aja Bu. Aduh. Iya, jadi diskusi biasa Bu, maksudnya. Karena disertasi itu ditulis oleh orang-orang yang akan menyelesaikan S3-nya, teman-teman. Iya, jadi memang yang saya tertarik itu di kekristenan sendiri untuk menjelaskan doktrin yang sudah ribuan tahun pun itu kok belum ada yang bisa menjelaskan dengan baik, sehingga misalkan saya ngomong gini orang Muslim bisa memahami gitu loh. Nah, jadi kok saya nanti saya bikin deh yang bisa menjembatani, ini bisa dimengerti di orang Kristen oke, orang Muslim oke gitu. Nah, jadi saya sih nanti rencananya bikin seperti itu. Kayaknya Bapak ini rektor mungkin. Bukan, atau dekan, Bu. Ya jangan-jangan. ampun. Enggak. Pak, izin Pak, kapan-kapan kita bikin karya ilmiah bareng loh. Saya dulu pernah dengan Pak Antonius, salah satu dokter tapi dari Katolik. Mungkin karena Pak Antonius melihat saya kurang bisa, maksudnya Pak Antonius ini pengamat debat. Saya ini kan sering sekali narasinya ini seolah-olah terlihat menyerang Katolik, padahal memang saya membuka fakta tentang Katolik. Karena kalau saya diserang itu, saya kan komparasi dan mirroring. Bukan berarti saya mengatakan bahwa seluruh orang Katolik itu salah gitu loh. Kalau kita bicara agama dengan orang itu kita harus pisahkan. Nah, jadi saya maklumi kalau Pak Antonius itu kurang tertarik melanjutkan membuat karya ilmiah dengan saya maklumi lah, karena saya termasuk fighter atau destroyer lah ya. Sorry ya kalau istilah itu tidak tepat, mungkin ya orang menganggap begitulah. Nah, saya mau sebenarnya kolaborasi dengan satu saja orang Kristen yang memang punya kapabilitas dalam hal itu untuk membuat satu karya ilmiah. Mungkin kalau kita khawatir membuat tema-tema ekstrim, bisa kok kita membawa tema-tema yang tidak ekstrim seperti metode diskusi atau metode dialog. Karena kemarin skripsi saya Pak, judulnya adalah metode dialog lintas agama di platform TikTok Ustadz Yusuf PI. Jadi kalau seandainya nanti Bapak berkenan, bagaimana kalau kita ulas tuntas Pak, metode dialog dalam perspektif Kristen itu seperti apa, dalilnya, dasarnya, filosofinya, sejarahnya, apakah boleh atau tidak.
kemudian bagaimana dalam pandangan Islam nanti. Lalu kita satukan pemikiran itu dalam karya ilmiah. Bapak penulis 1, saya penulis 2 gitu. Gimana Pak? Wah, siap Bu. Terima kasih itu. Saya tuh Saya follow sebenarnya Bapak nih ya. sebenarnya bisa tertarik Oh sudah. berteologi itu sebenarnya awalnya ya Bu ya. Waktu saya dulu di FB itu eh, zamannya Tritunggal seperti itu ya. Jadi saya nanya tuh ke FB-nya teolog-teolog yang udah S3 kayak gitu ya. Saya nanya kalau dengan pertanyaan simpel aja misalnya yang orang Muslim ajukan gitu mengenai Tritunggal gitu ya. Saya ini sama teolog-teolog seperti itu ya Bu ya. Malah digoblok-goblokin, kamu Digoblok-goblokin, bodoh betul. kamu. Nah, itu saya langsung Jadi saya tidak pernah bisa berdiskusi dengan baik. Nah, saya tuh pengen gitu Kak, kalau misalnya diskusi itu misalnya bertanya dijawab. Mereka bertanya kita menjawab. Ya sudah, nggak usah saling Marah-marah. ibaratnya marah-marah. Kenapa misalkan saya menjawab gitu ya. Waktu itu saya ingat jawabannya S3. Si S3 ini bilang, terus saya harus lebih percaya tafsiranmu daripada tafsiran Bapak Iya, Gereja yang betul. sudah pendahulu. Loh, bukan masalah itu. Betul. Coba jawab apa yang saya nyatakan ini. Tanya Coba gitu. dijawab dengan firman lagi misalnya. Oh, nggak bisa seperti itu, firmannya seperti ini. Nah, itu memang tidak diskusi yang sehat itu menurut saya dikonter lagi dengan ayat atau dikonter lagi dengan pemahaman, itu menurut saya lebih sehatnya. Makanya sejak itu saya berusaha sekolah teologi. Di sekolah Oh, teologi kayak saya dong. Berarti Bapak kayak saya. Saya gara-gara itu juga Pak. Makanya saya kuliah. Masya di Allah. sekolah Bapak, teologi berarti pun Bapak, sama Bu. Anda berbeda dengan yang di doktrin yang di sekolah teologi itu pada umumnya. Anda bisa dikatakan sesat gitu. Nah itu, tapi saya sudah biasa sih kalau dikatakan sesat seperti ini. Kalau diskusi begitu ngomong, ini aja Bu, yang saya waktu kemarin masuk di ada Yusuf PI ya. Ya itu, ya ada yang DM saya itu DM TikTok ya, itu orang Kristen tuh, goblok, gitu bisa kayak gitu loh, hebat kan? Goblok, kamu ini tuh mencemari iman Kristen, goblok kamu gini-gini. Wah, saya cuman bilang terima kasih atas pujiannya ya. Apa kamu penginjilan? Loh, saya bilang gini, kalau yang namanya penginjilan itu membawa orang menjadi seperti Yesus, karakternya, betul. ya bisa mengampuni segala macam. Lah kalau kamu, dia balasnya, oh ya si paling penginjilan. Loh, ya kalau kamu bisa membawa orang seperti Yesus dengan cara kamu menggoblok-goblokkan orang, ya silahkan. Saya bilang, mari kita jalan dengan jalan masing-masing. Itu aja. Tapi izin Pak, izin. Saya tidak menambahkan framing atau mencoba untuk menambah keburukan orang Kristen ya. Saya bicara orang Kristen ya. Pak, saya itu kan 7 tahun ya diskusi ya. Setiap ada saudara saya Katolik dan Kristen yang akrab dekat dengan saya, baik seperti ini, Pak Antonius, Carol, Don Free, saya sebut-sebut nama mereka, masih ingat saya itu. Mereka dikata-katain Muslim yang menyamar, kalau enggak goblok. Muslim yang menyamar jadi Kristen, kalau enggak orang yang sudah kehilangan Roh Kudus. Bahkan disuruh baptis lagi tuh. Bapak sekarang kalau melihat fenomena, Bapak sudah nonton fenomena perdebatan Edis TV dengan beberapa teolog-teolog Kristen belum? Iya. Kalau tidak salah tuh Budi Azali itu nggak kaleng-kaleng ya. Dia salah satu pendeta yang itu saya masyhur juga. digoblok-goblokin sama itu Budi Asali juga itu. Goblok Lah kamu Budi lah Asali gitu. Budi Asali justru digoblok-goblokin Pak. Nah ini Pak, ini berbalas pantun nih. Bapak digoblok-goblokin sama Budi Asali. Budi Asali digoblok-goblokin sama pengikut Edis TV Sopiatul Pak. Wajar. Jadi Budi Asali ini mungkin sakit hati nih. Jadi gini Pak, Bapak tahu salah satu statement teologi atau soteriologi yang menggema sepanjang tahun 2024 dari salah satu oknum apologet yang dielu-elukan Kristen TikTok, yaitu penyalipan karya iblis? Iya. Kalau Bapak belajar teologi pasti Bapak tahu sepanjang jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh orang Kristen tidak pernah kita dengarkan itu. Penyalipan itu adalah karya Allah. Benar nggak? Kalau saya lebih setuju. Nggak, kita pakai yang umumnya aja. Kita yang pakai umumnya aja.
Oh ya, Secara karya umum, jangan Allah. Bapak. Nah, Kak, saya tidak pakai paham Bapak karena saya yakin Bapak pasti banyak perbedaan ini. Kalau saya lihat dari kejujuran Bapak dan kekonsistenan Bapak dengan perkataan nih. Mereka gerombolan Edis TV itu bahkan menyerang doktor teologi sekelas Deki Ngadas, Jadi nggak ada. Muri Walianto Manalu, Ya. Esra Soru, Esra dan Soru. Budi Asali. Hmm. Padahal ini orang 4 serangkai ini, Pak, itu mereka sekolah teologi loh, Pak. Iya. Loh, mereka Yang semua mengatakan penyalipan karya iblis, mereka semua itu- yang goblok-goblokin saya, Bu. Mereka semua yang goblok-goblokin saya. Tapi ya orang nggak yang apa-apa. goblok-goblin Bapak Memang itu saya- digoblok-goblokin memang saya sama orang goblok. nggak kuliah. Subhanallah. Tapi maaf Pak, ini bukan karena Bapak tidak berpihak kepada Edis atau digoblok-goblokin itu. Kenapa saya bisa mengatakan Bapak itu vibe-nya itu orang berpendidikan? Saya ini orang yang diajarkan cara menganalisa. Jadi kan saya tuh ngambil prodinya komunikasi penyiar Islam Pak. Sebelumnya saya konversi dari pendidikan agama Islam. Di kampus saya yang sudah lama berkecimpung di dunia sosial media, artinya secara praktek saya sudah menghadapi banyak karakter. Itu diajarkan lagi di kampus saya untuk mengenali karakter seseorang di dalam dunia psikologi. Jadi saya ini bisa menyebutkan indikasi-indikasi kecerdasan Bapak. Kalau saya dikatai pinter sama orang yang jauh lebih bodoh daripada saya dan dia tidak bisa jelaskan kenapa saya dikatakan pinter, ya saya tidak bisa katakan itu pujian Pak. Tapi kalau saya bisa menunjukkan indikator bahwa orang ini pinter, maka itu bisa betul Pak. Contoh, indikator bahwa Bapak itu adalah orang yang cerdas, Bapak ketika ditunjukkan satu ayat yang memang kemudian secara rasional bertentangan, Bapak tidak bilang kamu salah, kamu goblok. Tapi Bapak menjawab dengan kata-kata, oke, saya pelajari dulu, oke, saya pertimbangkan lagi, oke, saya dalami lagi. Itu jawaban orang berkelas Pak, bukan jawaban orang goblok. Nah, kemudian itu pertama. Kedua, intonasi bicara. Saya jauh lebih goblok dari Bapak. Bapak lihat kalau saya itu, awalnya saya tenang. Tapi ketika saya ke-trigger, Bapak lihat bagaimana saya keluar tanduk semua kan. Keluar semua tanduk saya. Saya masih goblok itu namanya. Pengendalian emosi saya masih sangat jauh di bawah rata-rata. Bapak dikata-katai goblok, Bapak masih, ya mereka yang ngatain saya goblok. Artinya secara EQ dan SQ, artinya secara sosial, secara intelektualitas sosial, Bapak sudah kuasai. Ibarat kata Bapak kultivasinya sudah jauh lebih tinggi daripada saya, menguasai elemen laut, elemen bumi, batu dan juga udara. Kalau saya mungkin masih menguasai elemen batu Pak, makanya saya keras. Elemen anginnya saya belum kuasai. Tapi dari Bapak intonasi bicara, di dunia peperangan ini Bapak datang dengan kesantunan, kelembutan, Bapak luar biasa. Saya kan lagi cap, saya lagi bantai. Bapak datang dengan keavataran Bapak, dengan angin Bapak. Itu saya analogikan. Maka Bapak bukan orang sembarangan. Bukan hanya secara akademik Bapak bukan orang sembarangan, tapi saya lihat Bapak belajar teologi karena ke-trigger ingin tahu, bukan ingin mendapatkan gelar, bukan ingin mendapatkan tempat di dunia. Maka semoga Allah, Tuhan pencipta alam semesta, meletakkan Bapak di tempat benar. Apapun kemudian statement Bapak, ya, saya membaca, saya seorang mahasiswi yang banyak kekurangannya ini, justru nyaman Bapak naik ke sini, merasa nih guru nih, gue bisa nanya nih, gue bisa ngobrol nih, gitu. Biasa aja. Justru jujur Pak, ngobrol sama Bapak tuh saya merasa berkelas, ikut-ikutan berkelas. Ngobrol sama si goblok tadi Pak, waduh merasa hina Pak saya Pak. Serius. Inilah kegoblokan saya, ngatain orang lain goblok ya Pak ya. Mengatakan orang lain goblok itu kan sebuah kegoblokan sebenarnya. Ya. Gitu Pak. Iya. Nah jadi nanti kalau Bapak berkenan, izinkan saya meminta kepada Bapak dengan cara yang baik untuk kita hasilkan sebuah karya ilmiah. Tujuan kita sama-sama edukasi publik. Mungkin kalau kita masuk ke ranah penafsiran, perbedaan pendapat itu sangat tajam. Dan saya pikir jangan, saya hindari dulu dengan Bapak. Saya ingin sekali Bapak dan saya membuat sebuah karya ilmiah, metode cara dialog yang benar dalam interfaith ini, dalam lintas agama ini. Nah karena skripsi saya sudah saya awali dengan, insya Allah skripsi saya itu nanti
dirilis menjadi jurnal dan dipublish oleh kampus Sinta 5. Nanti saya perpanjang hasil karya ilmiah saya dengan, saya tidak tahu apa namanya nanti, jurnal kah atau tesis kah atau apa nanti, dimana saya mau kolaborasi dengan Bapak. Kita bekerja sama dalam pemikiran untuk menciptakan metode baru kah mungkin, ya, menyatukan metode kah mungkin. Dalam ranah dialog ini sebenarnya secara psikologi seperti apa, secara sosial seperti apa. Kalau Bapak bersedia, kira-kira kapan nih saya ajukan proposal ke Bapak nih untuk kita buat bareng nih. Saya kebetulan masih ini nih, harus ditarget 1 tahun ini ya. Maksudnya harus selesai, disertasinya harus selesai. Tapi kalau bisa sambil, kalau dosennya nggak galak-galak amat, nggak banyak revisi ya, bisa sambil ya. Kalau boleh tahun depan gimana Pak? Tahun depan, Awal-awal tahun 2027 kita buat karya ilmiah berdua. nah itu Arah kita adalah bagaimana kemudian kita memberikan sudut pandang dan ide gagasan cara dialog di sosial media yang benar menurut agama kita masing-masing nih. Bapak dari sisi Kristen, saya dari sisi Islam. oh iya, boleh sih Bu. Oke, saya kan belum punya nomor WhatsApp Bapak nih. Boleh nggak saya nanti minta nomor WhatsApp Bapak? Saya sudah follow akun Bapak. Oh iya, boleh. Nah, jadi saya setahun ini mulai mengumpulkan literasi-literasi, metode diskusi atau cara diskusi atau bagaimana dinamika dalam dunia sosial, dampaknya buat sosial. Kemudian mungkin kita mulai dari asal muasal terjadi perdiskusian secara historis. Kemudian nanti kita mulai arahnya. Kalau kita mau mengkerucut juga boleh, mau meluas juga boleh, atau kita part 1, part 2, part 3 juga boleh. Yang penting saya mau bergelut di dunia. Bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan sebuah karya yang menjadi acuan bagi para apologet untuk dijadikan sandaran berapologet gitu Pak, berdialog gitu. Iya, yang terutama kalau masalah apologetika itu yang sering disalahpahami oleh kekristenan sendiri adalah harus mempertanggungjawabkan iman di hadapan, jadi harus mempertanggungjawabkan iman. Nah ini sepemahaman saya ayat tersebut itu harus siap sedia mempertanggungjawabkan imanmu di hadapan Tuhan. Nah seringkali jadi materi ini membela dengan cara wah salah. ini ayat ini harus dijawab nih. Tapi sepemahaman saya itu adalah ketika orang menanyakan kamu perbuatanmu benar apa enggak, loh silahkan buktikan kalau saya salah. Nah itu loh, maksudnya mempertanggungjawabkan Itu berapologet iman namanya. itu. Ya itu berapologet namanya. Kalau ketika kita dituduh oleh orang lain, kamu melakukan hal ini, lah buktikan silahkan. Saya Harus ada siap bukti. mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Saya ditemukan bersalah enggak? Nah ujung-ujungnya seperti Yesus itu kan, dia tidak ditemukan kesalahan. Ujung-ujungnya orang mau fitnah kita, ya silahkan. Orang mau fitnah kita dengan tuduhan, saksi palsu. Yesus kan ya berkata silahkan. begitu Pak. Bapak ingat dalam kitab Yohanes 18 ya, waktu dia ditampar Hansip Romawi kan dia bertanya apa salah saya, itu berapologet namanya kan. Iya, itu begitu juga berapologet. saya Pak, saya orang Kristen naik ke atas bilang begini, kamu penghujat. Selalu Pak saya tanya, apa salah saya? Begitu juga ketika saya dipanggil penyidik Pak. Sedikit ini ya Pak ya, waktu saya dituduh menghujat Tritunggal sama salah satu pengacara di Sumatera Utara bernama Dosma Sijabat. Dia mengambil video potongan saya yang dimana biasanya saya itu durasi diskusinya tuh sejam, 2 jam, 3 jam. Dia potong video dengan lompatan timer. Saya bicara bahwa Tritunggal itu 1 batang 2 telur. Tapi konteks pembicaraannya tidak ditampilkan di situ. Maka saya dituduh mengatakan menghina Tritunggal. Padahal saya dipanggil Pak. Dan waktu itu saya tidak bisa memenuhi panggilan ke Sumatera Utara. Ini saya sedikit cerita ya Pak, bagaimana kita berapologet dalam ranah sosial nyata nih. Waktu itu saya dipanggil penyidik ke Sumatera Utara karena saya waktu itu mau kuliah, mau wisuda. Saya wisuda baru bulan kemarin Pak. Tanggal 18 November. Baru 2 bulanan saya wisuda. Desember, Oktober, iya November. Nah, saya buat sebuah surat balasan kepada penyidik, saya tidak bisa datang. Bukan itu panggilan kedua sebagai saksi. Panggilan pertama sebagai ini klarifikasi. Nah, akhirnya penyidik datang ke Ternate, Pak. Di situ Pak saya berapologet.
Jadi saya ditanya, ini benar Anda gitu. Saya jawab, benar. Bahkan itu ada di BAP tuh. Benar kata saya. Itu memang akun saya itu. Maksudnya yang debat itu saya betul. Kenapa kamu bilang ini? Kenapa kamu bilang Tritunggal itu satu batang dua telur? Saya bilang, wah, saya justru biasanya nih Bu, Ibu boleh lihat di YouTube saya sudah ini. Saya biasanya mengajarkan orang Kristen supaya kalau diskusi bawa data. Karena kalau tidak bawa data ujung-ujungnya menghujat. Contohnya orang ini. Saya mengutip perkataan Pak JJ namanya. Salah satu pendiskusi 5 tahun lalu. Yang mengatakan Tritunggal itu satu batang dua telur. Ditanya sama ibu itu, ada nggak videonya? Ada, saya tampilin dong videonya. Waktu Pak JJ berdebat dengan Bang Zuma. Kaget penyidiknya Pak. Di situ saya merasa berapologet. Saya membela argumen saya. Lalu ditanya sama penyidik, menurut ibu siapa yang dirugikan di sini? Saya lah yang dirugikan. Saya pendiskusi lintas agama. Saya pembela agama saya dari fitnahan dan tuduhan orang Kristen. Ketika saya tunjukkan bahwa mereka menghujat, kenapa saya yang dituduh menghujat? Dengan video potongan gini, yang konteksnya sudah hilang gitu loh. Saya dirugikan ini. Saya dikatakan penista agama tanpa penghakiman yang jelas. Dituduh Pak saya Pak. Makanya saya ingat Sokrates di pengadilan kan. Jadi kan apologet ini kan awalnya kan dari kata apologia. Sokrates kan yang membela pernyataannya, argumennya waktu di pengadilan. Saya ingat Yesus juga. Yesus itu ketika dikatakan Pontius Pilatus, "Kamukah anak Allah?" Apa jawab Yesus? "Kamu yang mengatakannya." Ya kan? Ya udah lu yang, kalau lu yang dulu yang buktikan kan gitu. Makanya saya selalu bertanya, wahai kawan-kawan Kristen, coba satu saja diksi saya yang menista itu seperti apa menurut iman kalian? Kau mengatakan Tuhan kami tangannya bolong. Loh, sorry. Itu bukan saya yang bilang. Pendeta Ucuk Manubulu yang mengatakan Yesus tangannya bolong. Saya menjawab, saya tidak mau menyembah Tuhan tangannya bolong. Salahkah saya? Ketika saya ditawari oleh orang Kristen, tobat korifa, sembah Yesus. Jawaban apologia saya adalah, saya tidak mau menyembah Tuhan tangannya bolong. Kok saya dituduh ngatain Tuhan kalian tangannya bolong? Yang mengatakan Tuhan Yesus tangannya bolong adalah Ucuk Bulu. Bukan saya membenarkan Ucuk Bulu, justru saya menolak Tuhan tangannya bolong. Lalu saya bilang, Bunda Maria telah melahirkan Yesus. Kasihanlah Maria, anaknya dijadikan Tuhan. Ini adalah cara berpikir saya sebagai seorang yang ada seorang wanita yang tidak minta izin siapapun kepadanya untuk menyalibkan anaknya menembus dosa para penjahat nih. Kasihan Bunda Maria. Dibilang lagi saya menghujat. Saya kutip lagi perkataan Pak JJ yang mengatakan Tritunggal satu batang dua telur. Saya dikatakan menghujat. Makanya apologet itu bagi saya sekarang ini sama seperti Bapak bilang. Bahwa kalau kita dituduh, orang yang harus membuktikan. Nah, jadi beginilah Pak, kenapa? Bapak kalau melihat saya, Bapak sudah berapa lama nonton saya Pak? Jujur Pak, jujur Pak. Pas pertama naik itu, saya nonton itu. Kalau Bapak nonton saya ini udah 5 tahun Pak. Asal Bapak tahu ya sedikit informasi nih. Orang pertama yang membuka debat lintas agama di TikTok itu saya Pak. Oh iya. Saya. Gara-garanya saya menjawab pernyataan orang Kristen sendiri Pak. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Saya langsung jawab gini. Yesus memang jalan. Kami tidak menyembah jalan karena kami menyembah tujuan. Siapa bilang Nabi Isa bukan jalan? Semua Nabi adalah jalan. Itu 7M yang nonton Pak dalam waktu 1 minggu Pak. FYP itu. Sampai saya punya dalam 1 bulan itu 200.000 subscriber dan akun itu telah diblok permanen. Gara-gara saya berdebat dan buka diskusi. Nah, yang terjadi apa Pak? Saya dikatakan penghujat oleh beberapa pendeta. Saya tantang mereka. Ini saya curhat ke Bapak nih biar Bapak tahu apa yang saya alami. Itu juga Bapak, yang Bapak alami itu juga sudah saya alami. Digatai goblok karena pertanyaan kritis kita Pak. Iya, iya. Padahal kan ini pertanyaan kritis. Makanya saya bikin sekarang judul YouTube saya. Pertanyaan tajam Uniriva. 2 hari ini kan pertanyaan tajam saya terkait 2 Samuel pasal 12 nomor 15 Pak. Tuhan Bapak membunuh anak haram nenek moyang Tuhan anak. Adilkah itu Tuhan? Itu kan pertanyaan tajam. Memang mengguncang gitu Pak. Karena secara rasional nggak mungkin Tuhan membunuh anak haram hanya karena dia anak haram. Tapi kenyataannya itu ada tertulis gitu.
Kalau dari sudut pandang Muslim, mungkin Alkitab itu dipahaminya satu kitab suci yang utuh, sehingga di dalamnya tidak boleh ada peristiwa-peristiwa seperti itu ya, Uni ya. Oke, mantap. Betul kan kata saya? Memang Bapak ini guru ini. Bukan, bukan. Saya cuma bertanya. Pertanyaannya. Saya cuma bertanya. Iya, pertanyaan Bapak tuh ilmiah. Oke, saya jawab secara insya Allah ilmiah. Saya tidak bisa berkata menurut pandangan saya. Saya bicara menurut pandangan literasi Islam. Jadi saya kasih Bapak jawaban menggunakan hadis saja ya. Karena ini adalah cara kami menjawab dalam Islam. Mengutip Al-Quran atau hadis. Kalau kita mengutip Al-Qurannya maka ada dalilnya dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Saya bacakan, nanti saya terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Fawailul lilladzi, celakalah yang, fawailul lilladzina yaktubunal kitab, yang membuat kitab dengan tangannya sendiri, biaidihim, summa, kemudian yaquluna, mereka berkata, hadza, summa yaquluna, bahwa ini dari Allah, ya. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min, dari, indillah, dari sisi Allah. Jadi kata Allah, celakalah mereka yang telah membuat kitab dengan tangannya lalu mengatakan bahwa ini dari Tuhan. Lalu kemudian Ibnu Abbas dalam sebuah hadis, ya, izin saya nampakkan penjelasannya. Nah, ini Pak, ini penjelasannya lebih rinci. Di Al-Quran itu sebenarnya kalau orang kognitifnya sehat, seorang ulul albab, dia paham itu tanpa ditafsir itu. Allah melaknat orang-orang yang membuat kitab dengan tangannya lalu mengklaim bahwa itu dari Tuhan. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Abdullah bin Abbas. Ini Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu sahabat kerabat Rasulullah, paman ya, paman Rasulullah. Artinya sehidup sejaman dengan Rasulullah. Salah satu orang yang didoakan oleh Rasulullah, memiliki ilham gitu. Apa kata beliau? Wahai sekalian kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahli kitab? Ahli kitab ini merujuk kepada Bani Israel yang memegang kitab yang mereka anggap suci, Pak. Sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran, adalah kitab terbaru tentang Allah. Kalian membacanya dengan tidak dicampur, Pak. Ini konteks jawaban saya, Pak. Bahwa dengan Ibnu Abbas mengatakan bahwa kitab suci itu tidak dicampur aduk, dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab telah merubah apa yang telah Allah tetapkan, dan mereka merubahnya dengan tangan mereka, lalu mereka berkata ini dari sisi Allah. Sebenarnya kalau kita lihat, saya memahami Pak, sebenarnya kitab Taurat, Zabur, Injil itu tidak mampu diganggu, tetapi orang mengklaim yang mereka buat itu adalah Taurat, Zabur, Injil gitu loh. Jadi sebenarnya Allah itu menjaga kitab-kitabnya. Kitab Taurat itu artinya tak terselewengkan, tapi orang membuat kitab lalu mengklaim ini loh Taurat, ini loh Zabur, ini loh Injil. Makanya Paulus berkata, kalau ada malaikat pun datang membawa Injil, maka terkutuklah dia, karena dia kata ini loh Injil yang dari Tuhan, yang dari saya ini. Kan begitu kata Paulus. Jadi apa yang saya pahami dari penyampaian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa radhiyallahu anhu ya, bahwa kami diajarkan yang namanya syarat kitab dikatakan suci itu tidak boleh bercampur, Pak, antara perkataan Tuhan dengan perkataan manusia. Maaf, kalau Al-Quran berarti semuanya tidak ada peristiwa-peristiwa seperti apa? Ya, Sejarah ada gitu. pedang, pembunuhan atau sejarah gitu. Al-Quran memang nggak ada sama sekali ya? Sorry, Al-Quran itu